Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 391 Kekuatan Sang Pembantu. Ketiga pria dan elang itu terbang di atas awan dengan sangat cepat. Baik Nangong Wentian maupun Nangong Munyang memasang ekspresi mengerikan di wajah mereka. Paman tertua mereka, Nangong Yunzeng, sudah dipersiapkan dengan baik kali ini, dan didukung oleh Istana Sungai Mendalam. Ia bertekad untuk merebut semua sumber daya keluarga Nangong dan posisi kepala keluarga. Nangong Wentian tidak bisa membiarkan ini terjadi, karena ia tidak ingin membiarkan keluarga Nangong yang berusia ratusan tahun jatuh ke tangan orang itu. Tampaknya sangat wajar bagi mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan duel antara kedua belah pihak. Siapapun yang memenangkan 2 dari 3 pertandingan akan menjadi pemenang terakhir. Namun, Nangong Wentian sama sekali tidak percaya diri dalam duel ini. Dalam pertandingan pertama di mana ia harus melawan Nangong Munyen, itu adalah pertandingan antara seorang prajurit inti ilahi dan seorang prajurit jiwa tempur. Meskipun Nangong Wentian adalah pria yang berbakat, ia hanya mampu melawan seorang prajurit jiwa tempur biasa saat berada di alam inti ilahi puncak. Namun, itu hanyalah seorang prajurit jiwa tempur biasa, bukan seorang jenius seperti Nangong Munyen. Kedua pria itu dibesarkan dalam keluarga Nangong sejak mereka masih muda, dan memperoleh sumber daya yang jumlahnya hampir sama. Bakat mereka juga hampir sama. Akan tetapi, ada perbedaan besar dalam kultivasi mereka, jadi akan sangat sulit baginya untuk memenangkan pertandingan ini. Adapun kepala keluarga, Nangong Yunfan, kultivasinya mirip dengan Nangong Yunzeng. Hasil pertandingan mereka tidak dapat diprediksi, jadi, pertandingan yang paling penting adalah pertandingan ketiga. Dia tahu Nangong Yunzeng pasti telah menemukan seorang prajurit perkasa dari Istana Sungai Mendalam, tetapi bagi keluarga Nangong, mereka tidak dapat menemukan seorang pun yang cukup kuat untuk membantu mereka. Bahkan jika mereka menemukan beberapa kandidat, siapa yang akan bersedia menyinggung Istana Sungai Mendalam? Seperti yang dikatakan Nangong Munyang, mereka hanya bisa berharap untuk memenangkan 2 pertandingan pertama. Namun, harapan ini sangat tipis. Chen kecil, bisakah kamu bertarung di pertandingan ketiga untuk kami? Nangong Wentian menoleh ke Jiang Chen dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Apa? Sebelum Jiang Chen sempat menjawab, Nangong Munyang langsung berteriak kaget. Ia menatap Nangong Wentian dengan pandangan tak percaya, mencoba mencari tahu apakah orang ini telah mengonsumsi obat aneh. Mengapa ia meminta seorang pemuda yang bahkan bukan seorang pejuang jiwa tempur untuk bertarung dalam pertandingan yang paling penting? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Saudara Wentian, apakah kamu serius? Pertandingan ini dapat menentukan masa depan keluarga Nangong. Nangong Munyang tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Nangong Munyang. Bisakah keluarga kita menemukan seseorang yang lebih cocok? Nangong Wentian bertanya. Nangong Munyang terdiam. Memang, keluarganya tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk membantu mereka, tetapi pemuda di depannya ini juga tidak terlihat cocok. Chen kecil, jangan lupa tujuanmu datang ke sini, kamu di sini untuk membantuku, dan pikiranku hanya bisa tenang jika kamu setuju untuk bertarung di pertandingan ketiga ini. Hanya dengan bantuanmu, keluarga Nangong bisa memenangkan pertempuran ini. Nangong Wentian memandang Jiang Chen dan mengungkapkan keyakinannya. Mengapa kamu begitu percaya padaku? Jiang Chen bertanya sambil tertawa. Tentu saja, kau pria yang bisa melakukan apa saja. Kita masih punya waktu 2 minggu, dan aku yakin itu lebih dari cukup untukmu, kan? Nangong Wentian menanggapi dengan senyuman. Dia sangat percaya pada Jiang Chen. Dia adalah pemuda yang penuh keajaiban, tidak peduli seberapa sulit situasi yang dihadapinya, tidak seorang pun akan pernah bisa menemukan tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Selain itu, Nangong Wentian tahu apa yang mampu dicapai Jiang Chen. Hanya dengan kultivasi inti ilahi akhir, Jiang Chen mampu membunuh setiap prajurit jiwa tempur menengah, dan sekarang, dia hanya selangkah lagi dari ranah jiwa tempur. Selama dia berhasil menerobos ke ranah jiwa tempur dalam waktu 2 minggu, dia akan menjadi tak terkalahkan, dan bahkan para prajurit jiwa tempur itu tidak akan sebanding dengannya. Dengan itu, Nangong Wentian percaya mereka akan dapat memenangkan pertandingan ketiga dengan mudah. Faktanya, penolong terkuat yang bisa ditemukan Nangong Yunzeng adalah seorang prajurit jiwa tempur akhir, karena mustahil bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari prajurit raja tempur, karena mereka adalah makhluk perkasa dengan status luar biasa, mereka tidak akan dengan mudah melibatkan diri dalam masalah seperti ini. Baiklah, aku akan melakukannya untukmu. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Alasan dia datang ke benua selatan adalah untuk membantu Nangong Wentian, dan karena saudaranya telah memintanya untuk membantu, tidak mungkin Jiang Chen bisa menolak permintaannya. Selain itu, setelah menyerap dimensional Purosen Crystal, Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa 2 minggu lebih dari cukup baginya untuk menerobos ke ranah combat soul. Sial, dia tidak tahu status dan tingkat kultivasinya sendiri, bagaimana dia bisa menyetujui pertandingan ini. Nangong Munyang benar-benar tidak senang dengan keputusan itu dan bergumam sendiri di sampingnya. Meskipun suaranya tidak keras, Jiang Chen dan Nangong Wentian masih bisa mendengarnya. Chen kecil, abaikan saja Onyang.
kata Nangong Wentian. Jiang Chen menanggapi dengan senyum tipis. Ia tidak terganggu dengan kritikan Nangong Munyang, siapapun pasti memiliki keraguan yang sama. Lebih jauh lagi, dilihat dari perasaan Nangong Wentian terhadap Jiang Chen, tampaknya seperti keputusan kekanak-kanakan untuk memintanya bertarung di pertandingan ketiga, karena pertandingan ini akan menentukan masa depan keluarga Nangong. Saat terbang melewati padang tandus yang tak terlihat seorang pun, niat membunuh tiba-tiba muncul di hadapan Jiang Chen dan kelompoknya. Begitu kuatnya hingga atmosfer di sekitar mereka pun mulai mengeluarkan suara berderak. Sepertinya ada seseorang yang mencoba menghentikan kita untuk melangkah lebih jauh. Jiang Chen berkata sambil menyeringai. Tepat setelah dia selesai berbicara, dua orang pria tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka adalah dua orang tua berpakaian abu-abu, dan mereka berdua adalah prajurit jiwa tempur awal. Setelah orang-orang ini tiba, mereka langsung mengunci Nangong Wentian dan menyegel area di sekitarnya dengan aura mereka, dengan jelas menunjukkan permusuhan mereka. Jieji, Tuan Muda Wentian, kami sudah menunggumu di sini. Salah satu lelaki tua itu tertawa ganas saat dia melirik Nangong Wentian, seolah-olah dia akhirnya menemukan mangsa yang telah ditunggunya. Kalian semua. Ekspresi dingin muncul di wajah Nangong Wentian. Dia dan Nangong Munyang mengenal kedua orang ini, mereka adalah tetua tamu yang bekerja untuk Nangong Yunzeng, Zhang Feng dan Li Gai. Apa yang kalian berdua coba lakukan di sini? Nangong Munyang berteriak. Apa yang ingin kita lakukan? Anak kecil, menurutmu kita datang ke sini untuk bicara? Kita di sini untuk membunuh. Zhang Feng menanggapi dengan tawa sinis. Saat menghadapi ketiga junior inti ilahi ini, dia merasa dia bisa membunuh mereka dengan mudah seperti mencubit semut dengan jarinya. Bajingan, kita sudah sepakat untuk bertarung dalam 2 minggu, mengapa kalian masih di sini mencoba membunuh saudara Wentian? Apakah kalian tidak merasa malu? Nangong Munyang menggertakkan giginya karena marah. Malu? Siapa yang akan tahu tentang ini jika kalian semua mati? Selain itu, setelah Nangong Wentian meninggal, keluarga Nangong akan membutuhkan tuan muda baru, dan pada saat itu, Tuan Muda Wunyen akan menjadi tuan muda baru keluarga Nangong. Menurut aturan leluhur, kita bahkan tidak perlu bertarung dalam 2 minggu. Zhang Feng menjawab sambil tertawa. Apa yang dia katakan menyebabkan ekspresi mengerikan muncul di wajah Nangong Munyang. Ini adalah aturan keluarga Nangong, jika Tuan Muda Nangong Wentian meninggal, mereka harus menunjuk tuan muda baru, dan Nangong Munyen akan menjadi kandidat terbaik. Pada saat itu, 3 pertandingan tidak diperlukan, karena Nangong Yunzeng dapat merebut posisi kepala keluarga. Aku tidak menyangka Nangong Yunzeng begitu tidak tahu malu. Tubuh Nangong Munyang gemetar karena amarah yang luar biasa. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa Nangong Yunzeng akan melakukan taktik yang begitu hina, bahkan kepala keluarga saat ini, Nangong Yunfan tidak menyangka hal ini akan terjadi, itulah sebabnya ia hanya mengirim Nangong Munyang ke sini untuk menjemput Nangong Wentian. Jika tidak, ia akan mengirim beberapa prajurit yang kuat ke sini untuk melindungi Nangong Wentian. Namun siapa yang dapat meramalkan hal ini? Siapa yang dapat menduga bahwa Nangong Yunzeng akan menggunakan trik-trik kotor seperti itu, bahkan setelah 3 pertandingan dipastikan akan terjadi? Dibandingkan dengan Nangong Munyang yang gugup dan marah, Nangong Wentian jauh lebih tenang, karena dilihat dari situasi saat ini, kedua lelaki tua ini datang bukan untuk membunuh, melainkan untuk mati. Di luar dugaan Nangong Wentian, paman tertuanya benar-benar akan mengirim beberapa prajurit perkasa untuk membunuhnya. Namun, lawan-lawannya tidak tahu bahwa dia diikuti oleh seorang malefik sejati, seorang raja iblis brutal yang namanya mampu membuat bulu kuduk orang-orang di benua timur merinding. Kalian berdua anjing tua yang tidak tahu malu, apa kalian benar-benar berpikir bisa membunuhku hari ini? Haha, aku akan memberi kalian berdua kesempatan, berlututlah sekarang dan bersujud di hadapanku sampai aku merasa puas. Setelah itu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayat kalian tetap utuh. Nangong Wentian tiba-tiba menjadi sangat agresif. Sikap arogannya yang tidak berdasar langsung mengejutkan kedua lelaki tua ini, bahkan Nangong Munyang pun terkejut olehnya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada sepupunya, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari situasi berbahaya ini, jadi mengapa dia mengeluarkan ucapan sombong seperti itu? Apakah dia tidak takut mati? Haha. Zhang Feng dan Li Gai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sampai-sampai air mata hampir keluar dari mata mereka. Tuan Muda Wentian, aku tidak menyangka kau akan menjadi ahli menggertak setelah sekian lama meninggalkan keluarga Nangong. Li Gai tidak bisa menahan tawa. Sudah cukup, hentikan omong kosongmu. Li Gai, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan yang selamat. Ekspresi Zhang Feng langsung berubah dingin, lalu ia memberi perintah. Setelah itu, Li Gai langsung berjalan ke arah Nangong Wentian dengan niat membunuh yang sangat kuat. Sedangkan pemuda berpakaian putih di samping targetnya, ia bahkan tidak meliriknya. Prajurit lemah seperti itu tidak sepadan dengan waktunya. Chen kecil, apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan anjing tua itu? Nangong Wentian menoleh ke Jiang Chen dan bertanya dengan senyum lebar di wajahnya.
Dia bilang jangan tinggalkan yang selamat. Jiang Chen menanggapi dengan senyum kejam. Kemudian, dia melangkah maju, tiba di depan Li Gai. Hah! Li Gai terkejut sesaat. Kemudian, dia menamparkan Jiang Chen dan berkata, dasar orang tolol. Pergilah ke neraka. Bam! Suara bam yang tumpul terdengar dari antara Jiang Chen dan Li Gai, dan dalam sepersekian detik kemudian, tubuh Li Gai terlempar ke belakang dengan jeritan yang menyedihkan. Saat terlempar ke belakang tanpa terkendali, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Astaga, plus. Saat berikutnya, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri, dan dengan kecepatan luar biasa, dia mengejar Li Gai dan melayangkan tendangan kuat ke atas kepalanya. Retakan. Tendangan kuat itu langsung menyebabkan kepala Li Gai meledak dan berubah menjadi kabut darah. Setelah itu, mayatnya jatuh begitu saja dari langit. Apa? Zhang Feng dan Nangong Wen yang berteriak tak percaya pada saat yang sama. Perubahan mendadak itu telah mengejutkan kedua pria itu, mereka terkejut dengan pendekatan brutal pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Jiang Chen sangat cepat, dia begitu cepat sehingga sebelum mereka sempat bereaksi, Li Gai sudah tewas. Li Gai sama sekali bukan tandingannya, dia bahkan tidak punya kemampuan untuk melawan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mulut Nangong Wen yang terbuka lebar karena terkejut. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Namun, dia akhirnya menyadari betapa kuatnya pemuda yang dibawa Nangong Wentian ini. Tidak heran sepupunya meminta pemuda ini untuk membantu dalam pertarungan ketiga. Ketika dia mengingat bagaimana dia telah mengejek Jiang Chen, Nangong Wen yang tidak bisa menahan rasa malu.